Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada video pembahasan soal QCPNS. Oke, kali ini saya punya soal dari Quizizz juga. Saya peroleh dari akunnya Eni Handayani. Jadi bagi teman-teman yang pengen latihan TIU, nggak hanya TIU sih sebenarnya, kalian bisa cek semua apapun itu soal-soal yang pengen kalian coba gitu ya, TWK kah, TKP kah, di akun di platform Quizizz. Nah, Quizizz itu bisa sebenarnya kalian ceknya di aplikasi di Play Store, bisa di-download juga, atau bisa juga di cek di Google gitu ya, di PC. Oke. Nah, di sini ada 10 soal deret angka dan huruf itu dicampur. Namun saya akan bahas deret angka aja ya pada video kali ini. Nanti video berikutnya akan dibahas deret hurufnya. Oke, baik, kita langsung aja soal pertama. Nah, soal pertama kita dikasih deret atau barisan bilangan 1, 7, 8, 19 dan seterusnya. Kalau kita cek ya perubahan dari masing-masing bilangan dari 1 ke 7 misalnya ya, coba 1 ke 7 itu perubahannya plus 6, 7 ke 8 plus 1, 8 ke 19 plus berapa? Plus 11. Ini ke sini plus berapa ini? 8 ya. Dan seterusnya. Nah, ini kan berantakan ya. Jadi ini tidak tidak ada pola gitu. Kita nggak ketemu polanya. Jadi dalam hal ini kita coba langsung dia itu lompat 2. Jadi kalau ini tuh lompat 1 namanya. Kalau ini lompat 2. Jadi tadi kita sudah cek lompat 1-nya. Sekarang kita cek lompat 2. Ya. Ketika lompat 2, kita perhatikan ini ada 1, kemudian 8. Lalu 8 lanjut lagi ke 27. Nah, mungkin kalau dari segi penjumlahan ya, dia kurang cocok juga. Ini plus 7. Kemudian di sini plus 19. Ini ke sini plus 37 ya kan? Ini memang nggak ada nggak kelihatan ini angka-angka ini polanya, tapi kalian bisa lihat di sini plus 7 itu adalah angka dari bilangan setelahnya. Ya kan? Jadi di sini berarti 64, ini ke sini 61. Makanya 61 di sini kan. Jadi kalau kita pengen cari si angka yang di sini, kita harus tahu dulu dari 125 ini ke berapa dia. Kan gitu. Jadi ini berapa? Lalu kita kurangkan yang hijau ini dengan 125, itulah nilai yang di tengah ini. Nah, pertanyaannya, berapakah loncatan dari bilangan dari 125 itu menjadi berapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Kita hapus lagi. Nah, angka-angka tadi 1 itu kita bisa ubah jadi bilangan berpangkat ya. Ya, tetap 1. Kemudian 8 jadi 2 berpangkat 3 ya. Jadi ini bilangan berpangkat kita ubah. 27 itu adalah 3 berpangkat 3. Jadi 1 ini kita ubah deh jadi 1 pangkat 3. 64 itu 4 berpangkat 3. 125 itu 5 berpangkat 3. Nah, kita bisa tebak ya. Dari 125 itu dia akan menjadi 6 pangkat 3, yaitu 216. Nah, tadi kita udah tahu ya polanya, bahwa angka di antara 125 dan 216 itu adalah, misal deh ini X. Nah, X itu adalah hasil dari pengurangan 216 dengan 125, yaitu 91. Jadi jawabannya E. Next, nomor 2. Nah, nomor 2 coba kalian lihat. Coba kita lihat ya. Ini 11, terus turun jadi 2 ya. Jadi ini turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini berarti kita langsung curiga, oh jangan-jangan ini justru loncat 2 ini. Jadi yang terhubung itu adalah bilangan tidak langsung setelahnya, tapi
satu bilangan setelahnya gitu, atau loncat 2. Oke, sekarang 11 ke 12 di sini ditambah 2 11-nya. Dari 13 ke 15 plus 2 juga. Kemudian dari 15 ke 17 plus 2 juga. 17 ke 19 plus 2 juga. Ya, jadi kita bisa tahu nih dari 19 ke bilangan satu bilangan setelah dua bilangan setelahnya itu adalah plus 2 juga, yaitu 21. Nah, ini masih ada yang kosong ya di tengah-tengah 19 dan 21. Nah, itu kita coba cari berdasarkan angka yang dari setelah 11 ini 2 ya. 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 plus 2 juga. Otomatis 8 juga di plus 2 yaitu 10. Nah, maka sekarang kita dapat deretnya adalah 10 dan 21 yang kosongnya ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini juga sama sebenarnya. Jadi awalnya 2, terus naik, terus habis itu turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, kita langsung curiga, oh ini jangan-jangan loncatnya 2 gitu. Ini ke sini, ya kan? Ini ke sini. Nah, 2 ke 4 itu plus 2 ternyata. Plus 2 juga, ini plus 2 juga. Otomatis dari 8 ke bilangan berikutnya itu adalah plus 2 juga, yaitu 10. Nah, yang kosong tengah-tengah berapa? Nah, kita cek yang ini. 31 31 ke 33 plus 2, 33 ke 35 plus 2, 35 ke bilangan yang blank satunya lagi pasti plus 2 juga, yaitu 37. Jadi jawabannya B. Next, nomor 4. Ya, sebenarnya nomor 4 ini saya tidak ketemu ya polanya. Saya udah coba tapi saya tidak ketemu. Dan saya juga tidak cek sebenarnya di kunci jawaban yang ada di akunnya Mbak Eni ini ya. Jadi bagi teman-teman silakan dicoba soal ini ya, dicari. Lalu bagi yang menemukan jawabannya bisa dikabari ya di kolom komentar ya. Jadi ini challenge. Oke, sebagai informasi kalau kita dari 10 ke 1 itu plus 1, ini ke sini plus 3, ini ke sini plus 1 lagi, ini ke sini plus 9, ini ke sini plus 16. Jadi kita tidak ketemu pola yang cukup bagus gitu. Jadi silakan dicoba, mana tahu nih loncat 2 atau bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini tidak naik turun, tapi penurunannya stabil gitu. Tidak cukup stabil, tapi dia terjadi penurunan nilai dari bilangan. Nah, sekarang kita cek 43 ke 41 itu minus 2, 41 ke 38 minus 3, 38 ke 33 minus 5, 33 ke 26 minus 7. Nah, sekarang minus berapa nih gitu. Nah, ini juga nggak berpola gitu kan ya. Tapi coba perhatikan bilangan-bilangan yang ini. Jadi bilangan-bilangan ini ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Nah, kalau kita ingat lagi, kita tahu bahwa bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan setelahnya adalah 11, lalu 13, dan seterusnya. Ya, ini adalah bilangan prima. Nah, otomatis setelah dikurang 7, harusnya setelah itu kita akan menguranginya dengan 11. Nah, 26 kurang 11 itu 15. Nah, benar nggak? Ya, dari 15 ke 2 ya, setelah itu kan harusnya bilangannya 13 ya, berarti dikurang 13. Ternyata benar ya, 15 dikurang 13 itu adalah 2. Jadi jawabannya sekarang kita udah dapat jawaban yang ngeblanknya itu adalah 15. Next, terakhir soal ke-6. Pertama, di sini kita lihat bahwa ini naik, turun, naik, turun, naik,
Nah, ini nggak tahu kita naik turunnya ya setelahnya. Tapi ini adalah deret yang naik turun dan kita langsung berasumsi ini loncat 2 ya. Selanjutnya perhatikan dari 4 ke 8, dari 8 ke 16. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi kalau misalnya angkanya kenaikannya itu cukup drastis gitu. Drastis di sini kalau kita bawakan ke penjumlahan itu tidak tetap penjumlahannya. Jadi dari 4 ke 8 itu plus 4, dari 8 ke 16 plus 8. Nah, ketika kita menemukan perubahan dari nilai bilangan itu cukup signifikan gitu ya, itu kita langsung berasumsi jangan-jangan dia menggunakan operasi perkalian antar perubahan bilangan itu. Nah, jadi di sini kita langsung, oh jangan-jangan ini perkalian. Jadi kita coba cek 4 ke 8 kira-kira itu perkalian apa? Ya berarti 4 dikali 2. Dari 8 ke 16 juga dikali 2 gitu kan. Otomatis 16 ke yang ngeblank ini itu dikali 2 juga. Nah, berapa? 32. Nah, ini masih ada yang kosong ya. Nah, yang kosongnya ini kita cek dari yang angka yang di dalam ya. 99 ke 33 dibagi 3. Bagi berapa nih? Ya, bagi 3. 33 ke sebelah sini itu berarti bagi 3 juga, yaitu 11. Nah, 11 ke yang terakhir sini harusnya juga bagi 3 kan ya. Coba sekarang kita cek. 11 dibagi 3 adalah, nah ini kan kebetulan pecahan campuran ya. Ini 3, 2 per 3 nih kalau ditulis dengan bentuk yang pecahannya ya. Maka kita coba cek apakah 11 per 3 adalah 2 per 3. Nah, caranya gini. 11 dibagi 3. Nah, ini kan 11 bagi 3 bulatnya adalah 3 ya. 3 dikali 3, 9. Berarti sisa 2. Nah, sisanya ini itu yang akan menjadi pembilang dan pembagi ini akan menjadi penyebut. Jadi, hasil pecahan campuran dari 11 per 3 itu adalah 3, 2 per 3. Jadi, tepat gitu. Sehingga kita menemukan di sini angkanya adalah 11 dan 32. Oke, saya rasa cukup dulu pembahasan tentang deret angkanya. Video selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan soal deret huruf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.